Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Hari ini kita masih tetap mendengarkan firman Tuhan, menggumuli serta merenungkan firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk tetap setia dan berpegang dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui YouTube ini saya bermohon kepada kita supaya kita mau menjadi bagian orang-orang yang men-share dan men-subscribe firman Tuhan ini, renungan ini, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan. Dan kita berharap semakin banyak orang yang mendengarkan dan semakin banyak juga orang yang akan diselamatkan. Kenapa saya harus katakan begitu? Kebetulan Facebook saya yang terus menjadi alat buat kita untuk membagikan renungan ini kepada grup-grup Kristen, ternyata Facebook saya ditutup dan di-spam. Ya, saya tidak tahu apakah itu untuk sementara, tapi sampai detik ini itu belum aktif dan terkunci, sehingga saya tidak bisa membagikan renungan yang saya upload ke YouTube, sehingga semakin banyak penghalang. Tapi saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang percaya dan mau ikut pasti akan mau turut membantu, ya, bagaimana supaya firman Tuhan boleh diberitakan sampai ke ujung bumi ini, supaya makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan saya yakin Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut membantunya ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini adalah rangkuman dan menjadi tujuan daripada pewahyuan Allah yang disampaikan kepada Yohanes melalui malaikat Tuhan. Wahyu, penampakan yang disampaikan oleh Allah itu melalui malaikat itu tentang orang-orang yang menang, orang-orang yang diam bersama-sama dengan Tuhan, yang setia terus memelihara imannya, yang dia tidak tergoyahkan, tidak terombang-ambingkan oleh kuasa apapun, baik itu kuasa penderitaan, kuasa penganiayaan, bahkan pembunuhan sekalipun. Ternyata inilah kemenangan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kemah Allah itu akan diam. Apa? Dikatakan di situ, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kemah Tuhan itu akan diam. Sebenarnya ini kalimat nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus di Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14 itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, itulah orang-orang yang apa? Yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Maka Allah itu melalui anaknya Yesus Kristus akan menemui kita, akan datang bersama-sama dengan kita. Walaupun wahyu ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sorga itu, kemah itu akan turun dan bersama-sama dengan kita. Artinya Tuhan sendiri yang akan menjemput kita sehingga kita boleh tinggal dalam sorga. Jadi bumi ini yang kita tinggalkan ini, dan laut dan segala isinya akan hancur, digantikan dengan apa? Kemah yang baru atau sorga bagi setiap orang-orang yang percaya. Kehancuran dunia, kehancuran laut itu melambangkan bahwa apa? Penderitaan. Ada dikatakan di sini di ayat 4 ini,
Ya, ini akan menghapus apa? Ada banyak hal, ada 5 hal. Segala air mata dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Semuanya akan berlalu. Saudara-saudara, karena Kristus ada begitu banyak orang yang menderita. Karena imannya kepada Kristus, karena kesaksiannya kepada Kristus, banyak sekali orang yang menderita. Tetapi ingatlah, orang yang setia, yang tidak bisa digoyahkan, yang tidak bisa diombang-ambingkan, maka Kristus itu sendiri yang akan diam bersama dengan dia. Maka sorga bersama-sama dengan kita. Itu yang dikatakan Yesus ketika orang yang di sebelah kanan yang disalibkan bersama Yesus itu, yang dia berkata, ya Tuhan, ya, ketika dia katakan apa? Ingatlah aku ketika engkau sampai ke apa? Ke paradiso, ya, ke sorga itu. Makanya Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradiso, di surga itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini juga ketika kita setia, tetap memegang teguh iman kita dan tidak terombang-ambingkan dan tidak berpaling dari Allah kita, kita sedang berada di sorga itu ketika Yesus datang bersama-sama dan tinggal bersama-sama dengan kita. Alangkah sukacitanya saudara-saudara, tidak ada satu kebahagiaan yang melebihi daripada ketika kita boleh hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus. Maka hendaklah kita setia. Saudara-saudara, penderitaan, tangis, perkabungan, duka cita, dan air mata itu akan dihapuskan dari kita. Sungguh sukacita sekali, bukan? Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan mau kalah. Jangan mau diombang-ambingkan kembali. Dan melalui penampakan ini saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, siapa-siapa saja yang masuk ke dalam sorga dan siapa yang tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Baru ayat ke-8. Itu tadi barang siapa yang menang. Makanya menanglah kita, supaya kita terus bersama dengan Tuhan di sorga nanti. Tapi ini lihat, tetapi orang-orang penakut, jadi banyak orang-orang penakut. Takut ditinggalkan, takut dimusuhi, takut menderita, takut untuk menyaksikan imannya. Ini orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau mendengar, tidak mau percaya menerima apa yang diberitakan oleh firman Tuhan ini. Orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara-saudara, di sorga nanti tidak lagi ada orang-orang yang jahat lagi. Tidak ada lagi orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Di sorga itu hanya sukacita yang ada. Berakhirlah penderitaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kita yang menderita, bagi kita yang mengalami pergumulan, yang dihina, difitnah, dibully, diperlakukan dengan tidak adil, ingatlah, itu tidak akan terjadi lagi di sorga. Orang yang menang, maka kita hidup bersama-sama dengan Yesus di sorga. Alangkah sukacitanya. Oleh karena itu menanglah, bertahanlah sampai akhir. Maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Setialah sampai mati, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami harus menang dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan diam bersama dengan kami. Sorga pun akan bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah setia dan jangan berpaling dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.